Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua senantiasa diberkahi, dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, di malam hari ini kita awali pertemuan kita dengan khususnya turut berdoa pada saudara-saudari kita yang sampai hari ini belum beriman. Semoga hatinya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa lisannya bersyahadat sebelum wafat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian kita bermohon kepada Allah, semoga dengan amal saleh, wasilah, kebaikan-kebaikan yang kita tunaikan karena Allah, menjadikan Allah memberi peluang kepada kita untuk mengentaskan segala kesulitan yang dialami dalam kehidupan kita dan berkenan menjadikan aktivitas kita sampai dengan malam hari ini sebagai ibadah yang diridhoinya, insyaallah. Baik, kita akan teruskan kajian kita di malam hari ini masih dalam pembahasan Al-Quran surah Al-Baqarah, surah kedua dalam urutan mushaf di ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9. Untuk lebih memberikan fokus kepada kita semua di pertemuan malam hari ini, saya ingin memberikan sedikit pengingat bahwa di pembuka Al-Baqarah dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-7 yang telah kita pelajari dan ke-8 sebagian besar yang telah kita uraikan di pertemuan lalu, garis besarnya memberikan gambaran kepada kita tentang golongan manusia yang terklasifikasikan dalam paparan ayat-ayat Al-Quran. Setidaknya secara umum terbagi kepada 3 golongan utama, dan dengan itulah kita akan menghadapi 3 golongan ini dalam interaksi sosial dan dibimbing kita oleh Al-Quran untuk bersikap dalam menghadapi 3 golongan ini, sekaligus menjadikan dari 3 ini mana yang bisa menjadi teman dalam kehidupan, mana yang harus diwaspadai, dan mana yang memang harus dihindari, sehingga dengan itu tetap berada dalam kenyamanan hidup dunia dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Golongan 1 sampai dengan 5, ayat 1 sampai 5 di Al-Baqarah menunjuk pada golongan yang pertama, yang dengan itu diberikan oleh Allah bahkan jaminan di ayat yang kelimanya, jika mengikuti track golongan ini maka Allah akan berkenan memberikan segala bimbingan yang mengiringi seluruh aktivitas kita. Allah langsung berkata dalam firman-Nya, ulaika ala hudam mir rabbihim. Golongan ini merekalah orang-orang yang akan diberikan petunjuk, yang akan dinaungi oleh bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemanapun dan dimanapun mereka beraktivitas. Di rumah tangga mendapat petunjuk Allah, kemudian di pekerjaan mendapat bimbingan dari Allah, ya, dalam aktivitas kehidupan dapat bimbingan dari Allah, sehingga dengan bimbingan itu maka kemudahan-kemudahan bisa diraih dan kesuksesan mudah untuk digapai. Kemudian wa ulaika humul muflihun. Ya, karena dengan itu, dengan bimbingan, pedoman tadi, maka mereka pun terjamin langsung oleh Allah mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, kesuksesan dalam kehidupan. Amalan-amalannya kita ingatkan kembali tanpa bosan bahwa mereka itu orang yang terus mengupgrade imannya. Ingat di ayat 3 itu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, mereka terus meningkatkan keimanannya karena bentuknya mudhari'. Ya, mudhari' tidak statis, dia tidak diam, tapi dia terus bergerak meningkat, ya, present continuous future, ya, sejak dia mulai menyatakan beriman kepada Allah, bahkan sejak terlahir dia rawat imannya, setiap waktu dia tingkatkan sampai kapanpun hingga dia wafat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ini jika ingin mendapatkan bimbingan dari Allah, kemudahan-kemudahan dalam hidup, penggapaian kesuksesan yang dengan sukses itu ada berkah di dalamnya, maka yang pertama bimbingan dari Al-Quran adalah proses untuk terus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Meningkatkan iman selalu lewat amal. Karena itu sering saya katakan rumus, bahkan dalam kitab-kitab hadis, petunjuk dari Rasulullah SAW, seorang yang paling otoritatif di muka bumi ini, yang ditugaskan langsung oleh Allah menafsirkan ayat-ayat Allah melalui hadis-hadisnya dan tuntunan sunnah-sunnahnya. Baik,
Kata iman seringkali ditunjukkan dengan pembuktian berupa amal saleh. Karena itu di kitab-kitab hadis, bahkan termasuk Al-Imam Al-Bukhari ketika mengawali Kitabul Iman langsung menuliskan di pembukanya, al-imanu qaulun wa amalun, ya, aqwalun wa af'alun, yaitu komitmen dengan lisan, komitmen dengan hati yang dibuktikan lewat tindakan-tindakan berupa amalan-amalan. Jadi kalau kita ingin mencharge, bahkan menaikkan terus iman kita, maka caranya adalah membuktikan lewat amalan. Amalan-amalan ini itu yang secara umum disebut dengan amalan takwa. Ya, amalan apa? Takwa. Orangnya kalau tunggal disebut dengan taqi, ya, seperti Nabi Yahya disebut wa kana taqiyya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jama' disebut dengan muttaqin. Al-Qur'an menggunakan diksi jama' untuk memberikan peluang kepada seluruh hamba tanpa kecuali. Karena pasti semua orang ingin bahagia. Tidak ada yang tidak ingin sukses. Tidak ada yang tidak ingin tentram. Semua orang punya hak mendapatkan ketentraman. Semua orang punya hak mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan. Karena itu ditawarkan oleh Allah dengan tawaran yang sangat terbuka. Hudal lil muttaqin. Isi Al-Quran ini jangan pernah diragukan, akan ya memberi petunjuk, pedoman pada semua orang takwa. Bagaimana meraih kesuksesan, kebahagiaan, kenikmatan dalam hidup di 3 alam. Dunia, alam kubur, sampai dengan akhirat. Karena itu, gambaran pembuktian dari peningkatan iman itu buktikan lewat amal saleh. Apa diantaranya? Wa yuqimunas shalah. Salat tingkatkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak, ya, berbagi, kemudian memberikan perhatian kepada lingkungan dengan apa yang bisa kita bagi. Kemudian juga walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, ya, rajin berinteraksi terhadap segala petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dalam konteksnya Al-Qur'an, ya, interaksi dengan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an. Sampai dengan malam Jumat ini, berapa yang sudah kita bacakan? Ya, apakah ada sunnah-sunnah di malam atau hari tertentu yang bisa kita utamakan? Baik, di sini ada Al-Kahf, ada yang baca Yasin, ya. Kemudian juga yang lainnya. Sampai dengan hari ini berapa banyak yang dihafalkan, berapa banyak yang dikaji. Dari sekian itu berapa kekuatan dan keyakinan kita untuk mengamalkannya. Jangan-jangan banyak baca tapi sedikit amal, atau bahkan belum tentu mengamalkan itu. Maka kita seimbangkan antara bacaan dengan amalan. Baik, wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan orientasi akhirat yang kita turunkan dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah golongan yang ditetapkan oleh Allah untuk kita masuk ke dalamnya. Ya. Jadi kita jangan menyebut orang lain, jangan menghukumi orang. Oh, ini orangnya nih, ini bagus nih. Ya, tapi ini ajakan untuk kita semua menjadi bagian dari itu. Cara cepatnya kalau kita ingin mendapatkan status itu, mendapatkan jaminan tadi, maka betul dengan pembelajaran atau berteman dengan golongan-golongan pertama ini. Maka cari orang-orang yang rajin sholat, cari orang-orang ahli Al-Quran. Insya Allah, ya, yang belum berumah tangga mendapatkan istri ahli Al-Quran, suami ahli Al-Quran, rajin sholat, ya, suka berbagi, sifat sosialnya tinggi, itu sudah tanda-tanda kebaikan. Ya, dan ukurannya iman, ingat, ukurannya iman. Pun demikian, mendapatkan teman di kampus, mendapatkan teman di sekolah, teman dalam, ya, bekerja dan sebagainya. Ukuran-ukuran tadi itu ukuran yang mengantarkan jalan cepat menuju kebahagiaan, jalan cepat menuju kesuksesan. Ya, Anda di satu divisi sedang susah, tiba-tiba mendapatkan teman yang tadi ngajak sholat, ya, rajin baca Al-Quran, rajin berbagi, Anda bisa cerita, minimal ketentraman itu ada, walaupun mungkin solusi belum seketika datang. Ya, jadi itu manfaatnya. Ternyata berteman dengan orang-orang golongan pertama ini, itu diantara cara cepat dan singkat membangun kedekatan dengan Allah plus mengantarkan pada kemuliaan dan kebahagiaan. Itu poin pertama. Ya. Yang kedua, ada antitesisnya yang pernah saya sampaikan, paradoks dengan golongan pertama, yaitu golongan kedua. Golongan yang menutup diri, menutup hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seluruh bagian informatif dari tubuhnya tidak berfungsi dengan maksimal. Baik pendengarannya, baik penglihatannya, pun demikian dengan pencernaan akalnya. Ya, bahkan yang paling berbahaya, khatamallahu ala qulubihim, hatinya, pikirannya seakan terkunci, gitu kan, karena perilakunya. Wa ada sam'ihim, pendengarannya pun susah mendengar nilai-nilai kebaikan. Wa ada absarihim ghisyawah, bahkan pandangannya sulit menatap nilai-nilai kemuliaan. Ya, walahum adzabun azim, sehingga harus diancam dengan siksa yang sangat dahsyat. Apa yang menyebabkan ini terkunci? Pernah kami terangkan di pertemuan yang lalu, silahkan digali lagi, dan hati-hati. Kalau Al-Quran memberikan gambaran, bahkan penegasan, artinya itu pasti akan terjadi. Baik, penyebab telinga bisa tidak peka mendengar petunjuk-petunjuk Allah, pandangan bisa tidak peka melihat petunjuk-petunjuk Allah,
Pun demikian dengan pikiran, itu disebabkan karena beberapa faktor, utamanya ada harta, ada tahta, pun juga demikian dengan ilmu dan tambahan sedikit dari tenaga. Ya, hati-hati betapa banyak mencari harta, lupa dengan ibadah, lupa dengan persiapan pulang. Betapa banyak orang mencari tahta, kedudukan, lupa melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah. Pun demikian dengan pengetahuan, seperti pernah kita uraikan. Karena itu, bagi kita yang passionnya memilih di bidang harta, pengen jadi pengusaha, pengen jadi pebisnis, pedagang, kan, dan sebagainya, maka pelajari pedoman-pedoman di Al-Quran dan hadis terkait dengan manajemen harta. Ya, keluarkan misalnya manajemen bisnis dalam Al-Quran dan hadis, keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya, kemudian tilawahi. Ya, jangan jauh-jauh dulu. Dulu zaman Rasulullah SAW demikian, ngaji, jalan ngaji. Tapi ayat-ayat spesifik sesuai dengan profesi, itu yang diturunkan jadi sebuah kurikulum dalam kehidupan. Jadi passion, memilih apa yang akan kita kerjakan, itu disupport dengan akar spiritual yang kuat. Sehingga dengan itu pendampingan Allah terhadap aktivitas kita, itu selalu abadi. Mengiringi setiap titian aktivitas kita. Ya, karena itu cara paling cepat, seperti yang pernah saya sampaikan, keluarkan ayat-ayatnya. Bahkan memulai dengan tilawah itu. Ya, kita mengkaji sebelum mengeksekusi. Adaptasi dulu dengan ayat-ayatnya. Adaptasi dengan pengetahuan hadisnya, pelajari tantangan-tantangannya. Kalau saya buka usaha begini, ya tantangannya seperti apa, gambarannya bagaimana, solusinya seperti apa, jalannya seperti apa. Setelah dipelajari, lalu kemudian mulai bertawakal kepada Allah, berdoa, minta diberi kemudahan, ikhtiar dengan cara yang benar, lalu tunggu hasil ya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, berharap akan kemuliaan yang Allah telah janjikan. Bahasanya janjikan, kan? Dan pasti diarahkan. Demikian yang passionnya misalnya di tahta, ya, ingin mencari kedudukan di jabatan, bagaimana caranya yang benar, yang tidak menyimpang, tidak keliru, diikuti jalannya, petunjuknya ada. Pun demikian lengkap sekali. Di kedokteran ada, di pendidikan ada, kan? Hampir semua passion yang didapatkan dalam kehidupan di muka bumi ini, petunjuknya ada. Pedomannya lengkap. Karena itu saya sering katakan, miniatur kehidupan di masa Rasulullah SAW yang diwariskan pada generasi setelahnya, bukan sekedar menampilkan kepada kita pedoman yang terstruktur dan lengkap, tapi pembuktian dari setiap profesi yang pernah mereka jalani. Lihat, sahabat-sahabat Nabi yang diwariskan kemudian pengetahuan yang didapatkan dari Nabi kepada generasi setelahnya, para tabi'in, melahirkan siapa saja. Ya, bukan sekedar ulama-ulama hebat dalam pendidikan syariah. Yang ahli fiqih, ahli tafsir, ahli hadis, itu tak terhitung jumlahnya dan karyanya luar biasa. Jangan bayangkan kondisi sekarang yang mudah menemukan komputer, ya, ada printer, bisa ngetik, bisa ngeprint sendiri, sekarang bisa bicara, direkam, keluar dalam bentuk tulisan, langsung diprint. Tidak. Dulu orang dengan pengetahuan yang sangat dahsyat, wawasan yang sangat luas, tapi sarana dan prasarananya terbatas. Ya, coba lihat penerangannya bagaimana, tintanya seperti apa. Tapi silahkan cek. Berjilid-jilid kitab yang bahkan bisa temukan, ya, kita dapati sampai hari ini. Perhatikan manuskrip-manuskrip yang sampai kepada kita. Bagaimana tinta-tinta itu digunakan dengan sangat luar biasa. Ya, bagaimana dengan keterbatasan cahaya bisa menulis berjilid-jilid kitab. Satu kitabnya itu bisa ukuran cukup besar. Ini saja yang Ibnu Katsir rahimahullah, ya, yang ukuran seperti ini ada lebih besar lagi. Ada yang segini, ada yang segini. Ya, berapa halaman dibuat, berapa jilid, itu baru satu karya. Ada yang nulis 600 kitab, satu judul yaitu 600 karya, satu karyanya bisa puluhan, ya, bahkan belasan jilid itu. Itu sangat luar biasa. Ya, ada yang pengusaha, asetnya sampai sekarang masih ada. Ya, ada yang aktif di bidang jabatan misalnya di birokrasi ada, sampai dikenang sampai dengan sekarang, sukses kepemimpinannya. Ya, ada juga kemudian ya di bidang-bidang yang lain teman-teman sekalian. Ya, ada di usaha, di bisnis, asetnya ada, di bidang birokrati, di militer, lengkap semuanya. 12.000 sahabat Nabi, 38-nya panglima, pengusahanya ada, birokrasinya ada, ya, dan seterusnya. Ya, pun demikian dengan pengajar, tipikal kita dalam usaha yang di kebun ada, yang bertani ada gitu. Jadi semuanya ada. Tinggal kita keluarkan passion apa yang bisa kita lalui dengan petunjuk-petunjuk itu. Tapi ingat, tantangannya pun mesti kita kenali, dan ini pun dikedepankan dalam menu kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini loh kisah orang-orang yang tadinya rajin tahajud, rajin puasa. Begitu dapat proyek lupa dengan tahajud, lupa dengan puasa, lama-lama lupa dengan sholat sunnah, lupa dengan sholat fardu, lupa bayar zakat. Itu pun terjadi. Ya, dan itu bisa nyata gitu. Silahkan cek. Ya, tidak sedikit kan orang-orang yang bermohon dengan tahajudnya banyak, terus rajin sedekah, rajin puasa, begitu diberikan oleh Allah satu proyek saja lupa dengan itu semua.
Ya. Karena itu, kadang dalam satu sisi tertentu, Allah itu langsung melatih kita sampai ke titik maksimal. Ya, sampai kita kuat dulu. Kadang-kadang baru tahajud sekali belum dikasih itu. 2 kali belum dikasih. Nanti setelah merasakan kenikmatan tahajud, hati sudah lebih bersih dari sebelumnya, nikmat ibadah, dan punya kemampuan mengelola harta benda dengan baik, baru diberikan. Kadang-kadang tak terbatas, kasih lagi, karena Anda sudah punya kemampuan untuk memanagenya dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kaget kalau baru tahajud sekali, ke masjid sekali, ya tiba-tiba misalnya melamar belum dapat, atau ini belum bisa diraih, itu biasa. Ya, boleh jadi Allah ingin melihat lebih jauh bagaimana kesungguhan kita dalam mendekat kepada Allah, bukan sekedar membawa proposal dunia yang disupport oleh ibadah-ibadah akhirat. Nah, ini bentuknya bisa berbeda. Baik, karena itu berhati-hati teman-teman sekalian, jangan sampai terjebak pada bisikan-bisikan setan. Pelajari kembali bagian kedua, golongan 2 yang saya sampaikan sampai 4 hingga 5 serial itu. Ya, hati-hati, pelajari betul, jangan sampai terjebak karena dunia itu sementara. Sekali lagi, dunia hanya sementara. Jangan terjebak oleh harta sampai lupa ibadah. Anda kumpulkan harta sebanyak-banyaknya tak mampu menolong Anda. Ya, di sekitar 2 sampai 3 meter di alam kubur itu. Kegelapan itu sifatnya abadi. Ya, abadi sifatnya, bukan hanya di alam kubur, boleh jadi sampai kembali kepada Allah. Itu yang paling berbahaya. Ya, Anda kumpulkan sampai berhektar-hektar, ternyata pulangnya 2 sampai 3 meter juga. Dan kalau nggak punya bekal, gelap seterusnya. Ya, karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun juga yang mencari kedudukan, yang mencari pengetahuan, lakukan dengan cara yang benar, karena pada akhirnya semua itu tidak mampu menolong kita ketika berhadapan dengan hisab yang sesungguhnya. Semua sirna. Silahkan cek di kuburan. Semua gelar punya gelar yang sama. Allah yarham, semoga Allah merahmati. Tapi pertanyaannya, bagaimana Allah merahmati orang ini? Ya, banyak orang berkata, semoga Allah merahmati almarhum itu, yang dirahmati Allah. Tapi apakah nyata dirahmati? Ya, bagaimana bisa dirahmati Allah sementara hidupnya jauh dari Allah? Karena itu tata diri kita. Setiap saat dipertontonkan, langsung dalam pandangan mata kita. Ya, diperdengarkan di telinga kita, pendengaran kita hampir setiap hari. Ada yang wafat begini, ada yang wafat begitu. Informasi sebetulnya kepada kita. Besok mungkin kamu, hari ini engkau, malam ini mungkin engkau. Apa persiapanmu untuk pulang kepada Allah? Itu poinnya. Jangan sampai tertipu oleh dunia sehingga kita lupa bahwa kita pun akan kembali. Nah, kemudian yang ketiga, ini pun cukup menarik. Kalau yang kedua sudah pasti kita jauhi unsurnya, kita pelajari. Cuman secara elegan kita pun bisa bergaul dengan nilai-nilai kebaikan. Yang ketiga, ini yang sudah kita terangkan sebagiannya di pertemuan yang lalu tentang golongan orang-orang yang tidak sama antara isi hatinya dengan apa yang ditampakkannya. Tampaknya terlihat baik di tuturnya ataupun perilakunya, tapi ternyata hatinya mengandung racun yang sangat luar biasa berbahaya dengan bisa yang sangat tajam dan mematikan. Nah, ini golongan disebut golongan munafik seperti kita pelajari pertemuan lalu. Ayatnya dimulai dari ayat ke-8, sebagian besar telah kita utarakan. Saya baca kembali, mohon izin. Mohon maafkan saya tadi mengungkapkan dengan lebih cepat supaya memberikan gambaran singkat untuk masuk kepada apa yang akan kita pelajari. Sehingga tiap pekan terus kita teringatkan. Saya ada di mana ini? Saya bergaul dengan siapa? Kemudian apakah saya saja atau sekitaran juga orang-orang di sekitar saya, keluarga, saudara, saudari, kan, kerabat, ya, karena ajakan Quran kan untuk menjaga keseluruhannya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Quran surah ke-66 itu At-Tahrim ayat yang ke-6, kan? Hai orang-orang yang telah beriman, jaga dirimu dan keluarga besarmu dari ancaman neraka. Jadi ini pesan jangan soleh sendirian. Boleh jadi kita sudah lebih baik, tapi ya sebarkan aura kebaikan ini pada orang-orang sekitaran kita sehingga semua mendapatkan peluang yang sama untuk jadi baik. Dan itu jadi pahala jariah juga untuk kita semua. Baik, mohon izin kita lanjutkan dan kita turunkan sedikit ya kecepatannya sehingga lebih mudah untuk dicerna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yuk kita baca sedikit dengan terjemah nahwiyah, terjemah nahwu gramatikal bahasa Arab yang telah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Wa minan nasi, wa-nya masih ingat istinaf ya, pembuka berita, dan kami informasikan kepada kalian semua selain dari dua golongan yang telah diutarakan itu,
ada di antara manusia, ya, dari sekian manusia yang hidup berinteraksi sosial di muka bumi. Ingat kalimatnya nas, ya kan? Bukan insan, bukan al-ins, bukan bashar, bukan bani Adam. Wa minan nasi, dan kami informasikan kepada Anda semua bahwa dari sekian manusia yang hidup berinteraksi sosial di muka bumi ini, may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada yang mendeklarasikan, ada yang mengungkapkan dengan begitu percaya diri dengan lisannya, ya, bahwa amanna, kami betul-betul telah yakin tanpa ragu, beriman billahi, kepada Allah, kemudian wabil yaumil akhir, dan terhadap janji-janji yang diberikan di hari akhirat, ya, tentang hadirnya hari akhirat, tentang janjinya, ya, tentang hisab, tentang surga dan neraka, tentang balasan pahala dan sebagainya. Kemudian wa ma hum bimu'minin, dan sebetulnya mereka benar-benar tidak termasuk dalam golongan yang beriman itu. Baik, kita pernah ulas di pertemuan yang lalu, kawan-kawan sekalian, ayat ini sampai kita bacakan juga dari sebagian keterangan yang disampaikan atau diulas oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim tentang awal mula sifat nifaq yang melahirkan orang-orang munafik di kalangan Al-Madinah Al-Munawwarah pada masa itu. Yang penting kita garis bawahi saat ini sedikit saja, ya, ada yang menarik untuk di i'rab, kemarin belum kita sempurnakan sepenuhnya. Ujung ayat di ayat yang ke-8, ya, wa ma hum, seperti ini, bimu'minin, ya. Saya berikan tema dulu, golongan ketiga dari klasifikasi manusia, yaitu kalangan munafik, ya. Dari kata nafaqa yunafiqu, ya, orangnya disebut munafik, sifatnya disebut dengan nifaq. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ini telah kita selesaikan i'rabnya, ya, dampak dari perubahan-perubahan kata dan harakat kepada makna telah kita uraikan, dan kami informasikan bahwa di antara sekian manusia yang hidup berinteraksi denganmu itu ada sebagian yang berkata, mendeklarasikan dirinya telah beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya dan terhadap segala hal yang terkait dengan yaumul akhir, hari kiamat. Lalu tiba-tiba langsung dibantah oleh Allah, wa ma hum bimu'minin, ya. Kalau waw yang pertama, waw dibalas dengan waw tuh, ya. Waw pertama istinaf, pembuka, menyampaikan informasi, yang ini hal, ya, hal, menerangkan keadaan, ya. Kaifa haluk, bagaimana keadaanmu, ya. Nah, jadi dalam bahasa Arab hal itu keadaan, ya. Kaifa haluk ya akhi, bagaimana kondisimu, keadaanmu hari ini saudaraku. Dan kaifa haluk ya ukhti. Kalau orang Arab biasanya suka menyingkat begini, kalau untuk ke perempuan kaifa haluki, kalau laki-laki kaifa haluka. Tapi karena ujungnya dibaca mati kaifa haluk, maka untuk perempuan biasanya pakai i di lamnya, kaifa halik ya ukhti. Halik ya, kaifa halak ya akhi. Jadi u-nya dihilangkan oleh mereka. Ini yang slang, ya, yang biasa pindah misalnya harakat karena disukunkan di akhirnya. Kaifa halak ya akhi, bagaimana kabarmu ya saudaraku laki-laki. Kaifa halik ya ukhti, bagaimana kabarmu saudariku, ya. Tapi kalau fasihnya gunakan dhammah, kaifa haluk, kaifa haluka, kaifa haluki. Tapi poinnya hal itu menunjuk pada keadaan, ya. Nih, keterangan terkait dengan kondisi apapun pada objek atau subjek yang sedang atau akan diterangkan. Jadi kalau kita ingin memberikan keterangan yang melekat, ya, pada satu objek tertentu atau subjek tertentu yang ingin kita sifati, keterangannya ingin kita sampaikan keadaannya, sifatnya disebut dengan naat, ya, atau sifah. Nanti penempatannya dalam redaksi Kufi dan Basri itu agak berbeda istilah, tapi esensinya sama, ya. Di sini kita akan menerangkan tentang keadaan sesuatu yang sesungguhnya seperti apa. Ya, bukan dari yang tampak kelihatan begini, tapi keadaan dalamnya tak nampak. Kita ingin terangkan ini loh kondisi yang sesungguhnya begini, keadaannya seperti ini, keterangannya begini. Maka dalam bahasa Arab nanti ada di pembahasan ilmu nahwu disebut dengan hal.
Ya, biasanya posisinya nasab atau mansub. Wawunya hal. Jadi menariknya begini, Allah membuka informasi pernyataan mereka declare, deklaratif ya, declare, menyatakan saya beriman kepada Allah, kami yakin dengan akhirat. Tapi ternyata dijelaskan oleh Allah keadaan mereka yang sesungguhnya. Ya. Kita baca dengan terjemahan nahunya. Dan saya terangkan keadaan mereka yang sesungguhnya, kata Allah. Nah, ini yang paling menarik. Jadi mereka mendeklar, dibantah langsung oleh Allah, dijawab dengan waw hal. Wa ma hum bimu'minin. Dan saya terangkan keadaan mereka sesungguhnya pada kalian semua. Ya. Di sini kita gunakan maknya nafi, tapi kita pakai dengan rumus yang hijaziyah. Jadi ada ma hijaziyah, la'amilah. Jadi kalau kita melihat ma begini, ma itu ada nanti bentuknya isim mausul. Ini istilah saja ya. Ya, untuk menyambungkan sesuatu. Ada ma itu bisa menggunakan istifham. Istifham itu tanya, ya, mas muka, siapa nama Anda? Ada ma sifatnya nafi. Ya, nafi itu menolak sesuatu. Nah, di kalangan orang Hijaz, Hijaziyah disebutnya ma al-Hijaziyah, ma ini punya fungsi seperti laisa. Ya, laisa itu menolak sesuatu, menafikan atau menolak, ya. Menafikan, mohon izin ya, diikuti saja. Kalaupun misalnya ini apa sih, ada laisa, ada ma, ada Hijaz, ada ini istilah saja. Nanti yang teman-teman yang belajar dasarnya mengetahui, tapi yang penting pahamnya, itu yang ingin saya kejar. Nanti pendalamannya bisa, insya Allah kita belajar terpisah ya. Nanti lain waktu kita cari waktu. Saya coba rumuskan yang paling mudah untuk mengetahui dan belajar secara sistematis bahasa Arab. Insya Allah ya, insya Allah. Kesini dulu, ma-nya di sini kita gunakan ma yang nafi sifatnya dengan rumus hijaziyah. Di kalangan hijaziyah, ahli Hijaz, ma-nya berfungsi seperti laisa, yaitu punya fungsi menolak sesuatu. Tapi juga nanti di i'rab pada perubahan kata dia punya rumus merafa'kan khabar, ya, menasabkan, kemudian merafa'kan isim, menasabkan khabar. Ya, merafa'kan isim, rafa'. Kita lihat baik-baik harakatnya nanti dengan dhammah ya. Dengan dhammah kemudian nasab dengan fathah. Isim, jadi setelah ini ada isim. Ikuti saja dulu. Kemudian ada khabar. Ya. Ini menunjuk kepada objek yang dibicarakan. Ini menunjuk pada keterangan yang disampaikan, informasi. Khabar terus dan diserap jadi bahasa Indonesia, jadi kabar. Ya, kabar pagi, kabar siang, kabar sore, kabar malam, apa kabar? Pagi, siang, sore, malam. Ya, itu dari bahasa Arab, khabar. Ya, kabar, keterangan, berita. Nah, jadi nanti ma ini ya akan menerangkan keadaan tentang isim sekaligus khabar, beritanya bagaimana. Tapi sifatnya menolak, menafikan. Nah, ma al-hijaziyah ya tarfa'ul isma wa tansibul khabar mithli amal laisa, seperti amalan laisa. Jadi saya ingin tekankan bahwa kalau ada ma di sini yang fungsinya nafi berarti menolak sesuatu. Jelas? Siapa yang ditolak ini? Hum. Ya. Dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli rafa'. Ya, ism ma. Dhamir munfasil yang terpisah. Saya ingatkan di pertemuan lalu kalau ada kata ganti, dhamir itu kata ganti. Ya, hum, huwa, huma, hum, huwa dia, huma berdua, hum mereka, bentuk jamak. Ya, kalau saya ana, kalau kita nahnu, ya kan? Terus anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ya. Hiya dia perempuan, hunna mereka perempuan, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, hum menunjuk pada mereka. Fokus ini. Perhatikan rumusnya. Setelah ma ada isim menunjuk pada objek. Siapa yang kemudian ditunjuk setelah ma ini menjadi isim atau objeknya? Langsung masukkan ke ayatnya. Setelah ma, hum. Ya, ditolak. Siapa yang ditolak ini? Hum, mereka. Siapa mereka ini? Kembali ke awal ayat tadi. Ini kata ganti. Wa minan nasi. Dan dari sekian manusia itu, mayyaqulu, ada yang berkata. Tuh, orang-orang itu yang berkata. Jadi ada yang ditolak oleh Allah, yang declare tadi. Ya, secara singkat, golongan munafik ini. Jadi mereka mengatakan di lisannya, perilakunya menunjuk seakan benar, tapi ditolak oleh Allah. Wa ma hum. Ya, dan mereka itu bukan seperti itu, kata Allah. Ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nolak bukan manusia, yang nolak Allah. Karena Allah maha tahu dengan keadaan hati seseorang. Wa ma hum, kemudian pakai ba lagi.
Saya sudah pernah sampaikan kalau ada huruf di sini nafi, menolak sesuatu, mau pakai ma, mau pakai laisa, kemudian kalimat sebelum akhirnya ditutup, ya, sebelum akhirnya ini ada ba yang bergandeng dengannya, maka fungsi ba-nya menjadi taukid atau penguat, ya. Seperti firman Allah di surat At-Tin itu, ya, di penghujung ayatnya, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Laisa pakai ba di ujungnya, sifatnya taukid atau penguat. Kalau sudah pakai taukid, ini menunjuk Allah sangat begitu serius dan tidak main-main cara menerjemahkannya, dan mereka itu benar-benar, saya yakinkan, ya, kata Allah, ya, saya yakinkan, saya terangkan, dan saya terangkan pada kalian, mereka itu benar-benar tidak mukminin, beriman sama sekali. Ya, ini mukmininnya, ini khabar ma ke sini, dan bentuknya jama' di sini. Bentuknya apa? Bentuknya jama', menunjuk kepada golongan ini bukan sekedar akan menunjuk tokoh 1, 2, 3 orang, tapi bisa juga menunjuk pada kelompok yang cukup banyak. Dan saya sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa sifat nifak yang membentuk orang munafik ini menunjukkan bahwa sifat ini bisa menular, membentuk satu golongan atau komunal, kelompok tertentu. Bukankah sebab munculnya munafik, ya, dengan sifat nifaknya di Al-Madinah Al-Munawwarah karena ketokohan salah seorang Abdullah bin Ubay bin Salul dulu itu, ya, yang mereka orang-orang Aus dan Khazraj, dua suku yang kuat di Madinah yang sudah siap kemudian membentuk satu sistem komunal, sistem sosial yang kuat, membentuk satu komunitas yang baik, ya, tapi sangat disayangkan, ya, dipelihara kemudian oleh orang-orang Yahudi pada masa itu supaya bertikai, ya, tidak pernah akur selama 600 tahun. Tapi mereka sepakat bahwa ada satu yang disosok, yang digadang-gadang oleh mereka, diproyeksikan menjadi pemimpin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ternyata rencana tidak sesuai dengan harapan. Dengan tibanya sosok yang lebih baik, Nabi Muhammad SAW, yang dengan tulus ikhlas memberikan perhatian, merubah suasana Yathrib yang kotor jadi Madinah yang penuh dengan cahaya, semua meningkat, resesi selesai, kemudian perselisihan pun selesai, tuntas semuanya, jadi baik keseluruhannya. Sehingga orang-orang condong kemudian untuk mendapat dan mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itulah Abdullah bin Ubay bin Salul di baru satu. Ya, seperti saya sampaikan pertemuan lalu, dia berpikir, kalau saya ingin tetap jadi raja, saya ingin tetap dapat kedudukan, maka saya harus mendapatkan simpati dari pengikut Muhammad SAW. Maka caranya bagaimana? Menampakkan keislamannya, tapi hatinya memendam kebencian yang sangat kuat. Maka masuklah Islam dengan berkamuflase, diikuti kelompoknya, ditularkan virusnya kepada mereka, dan inilah awal kemunafikan muncul di Al-Madinah Al-Munawwarah yang kemudian menjadi sistemik karena mengelompok dan melahirkan komunal-komunal tertentu. Nah, ini pelengkap di pertemuan yang lalu. Kita akan teruskan bagaimana sifat-sifat mereka, bagaimana ciri-cirinya, supaya kita bisa secara elegan bergaul, tapi waspada dan bisa menghindari tipu daya sifat-sifat semacam ini. Kita akan lanjutkan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Ya, bersambung setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.